Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Sosiologi Industri. Adapun anggota kelompok kami ialah saya sendiri, Dio Hafiz, dan ada Saya Jainuddin M. Saya Fadwardani. Saya Siti Isa. Saya Irfan Alifin. Saya Iswa Yudi. Saya Safardis Latifah. Adapun tujuan kami membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas konten digital mata kuliah Sosiologi Industri. Nah, yang akan ada di video ini nantinya adalah kami semua akan mengunjungi sebuah industri bank sampah, yang mana industri ini mengolah sampah, yang mana sampah itu adalah barang tidak layak guna atau barang buangan menjadi barang yang memiliki nilai jual dan juga nilai guna. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Yuk ikutin kami terus, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami semua sudah sampai di lokasi bank sampah, tepatnya di kilometer 7 ya, Jalan Wonosari, Kelurahan Melayu, Kota Piring. Nah, saat ini kami sedang berada bersama dengan Pak siapa? Pak Rujiun. Pak Rujiun. Nah, Pak Rujiun, kalau boleh tahu nih, bank sampah nih sejak kapan Pak mulai berdirinya? Kami berdiri bulan 6 tahun 2001, berdirinya Bank Sampah Kembar Mandiri. Dari 2001? Iya, Tidak kurang lebih sekitar 21 tahun. 1 tahun. 2021. 2021. Ya, 2021. Jadi kalau 21 tahun itu udah terlalu lama. Terlalu lama. Kami baru lahir. Tapi ya alhamdulillah, dengan adanya bank sampah ini kita dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Jadi untuk kedepannya mungkin kita akan kembangkan yang lebih inovasi yang ke depan. Bang sampah di Tanjung Pinang ada berapa? Baru ini aja atau? Kalau bank sampah di Kota Tanjung Pinang ini kurang lebih ada 55 bank sampah 55 bank sampah. dari seluruh Kota Tanjung Pinang. Menurut program dari Dela. Apa untuk proses kerja bank sampah ini? Kami program bank sampah yang pertama ya, prosesnya awal itu kami mempunyai program 100 hari 100 nasabah. Jadi 100 hari kerja dari awal kami diresmikan oleh wali kota, itu punya program 100 hari 100 nasabah. Alhamdulillah sebelum mencapai 100 hari kami sudah mendapatkan 120 nasabah. Dengan upaya awal itu edukasi. Ya, edukasi terhadap masyarakat itu kita harus serius, karena kita lihat pada saat ini sampah di wilayah kita di kota, khususnya Kota Tanjung Pinang, itu memang sudah luar biasa ya. Mungkin rekan-rekan adik-adik semua bisa lihat dalam
sehari-hari kita keliling kota Tanjung Pinang, tidak ada yang tidak ada sampah. Jadi adanya bank sampah ini bagaimana, dan kami membantu pemerintah kota yang di bidang DLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjung Pinang, program mengurangi sampah. Jadi adanya bank sampah ini untuk mengurangi sampah yang ada di Kota Tanjung Pinang bisa menjadi kebutuhan atau mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Berarti melakukan sosialisasi gitu ya Pak? Ya jelas, Ya, karena sosialisasi itu yang sangat penting. Jadi waktu 1 menit jangan kita lupakan bicara tentang sampah, 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 sampah yang mempunyai nilai ekonomis untuk ke depannya. Memang sampah dianggap sepele, tapi nilai ekonominya luar biasa. Setelah itu program yang selanjutnya kami ada inovasi, coba untuk produksi beberapa daur ulang yang tidak kami jual, atau perusahaan besar yang bisa mendaur ulang dari produk sampah-sampah yang ada dari setiap bank sampah, seperti plastik, botol, plastik ember, kertas, dan lain-lain, itu yang bisa didaur ulang oleh perusahaan besar. Kalau bank sampah ini ya contohnya produksinya ya seperti kompos ya, dari rumahan, ya seperti kantong kresek dari rumahan, itu baru kita coba inovasi. Kedepannya kalau memang kami bisa mendapatkan yaitu tadi alat untuk pemrosesan daur ulang plastik, itu mungkin kami produksi sendiri. Oke Pak. Nah ini kalau untuk struktur kerja dan organisasi di sini tuh di bank sampah tuh gimana tuh Pak? Jadi strukturnya yang sudah ada kita lihat di sana, itu ada pembina. Oh, iya. Pembina itu dia mengawasi dan memberi pelatihan kepada organisasi itu sendiri. Misalnya di pemilihan sampah itu mereka melatih pembina, dan nanti yang kurang diberikan pencerahan, yang kurang begini, yang kurang begini, yang harus kita begini, harus begini terhadap lingkungan kita begini. Jadi pembina. Yang kedua direktur. Direktur itu ya istilahnya yang bekerjanya itu gimana ya? Yang mengelola. Yang mengelola seluruh sampah yang ada dari manapun. Nah, terus ada dibagi dengan sekretaris khusus pencatatan, contohnya ini sebagai sekretaris bank sampah. Itu ada bendahara. Bendahara itu dia hanya mendata, memasukkan hasil rekening, hasil timbangan, jumlahnya berapa dalam satu hari, dalam satu kali pertemuan itu, terus menjual, uangnya disimpan, melaporkan ke sekretaris. Sekretaris mengaudit semua yang ada dari si A, si B, si C, nasabah berapa total, semua dibukukan menjadi buku tabungan bank sampah. Terus di sana ada beberapa definisi kemitraan. Definisi kemitraan ini kita mencari dari bank sampah, itu mencari mitra yang bisa bekerja sama dengan bank sampah dalam pemasaran, dalam bekerja sama sampah yang bisa ditabungkan kemari, itu kerja pemasaran. Terus divisi pelayanan dan informasi. Jadi di sini divisi administrasi pelayanan dan informasi, dia memberi informasi melalui medsos untuk promosi ya. Jadi di sini Kembar Mandiri ini sudah mempunyai IG, bisa dibuka nanti di sana. Kembar Mandiri ada IG-nya. Dan di sana divisi produksi inilah seperti kompos, daur ulang plastik. Nah, kayak gitu ya dijadikan blok, tapi sementara ini sifatnya baru inovasi ya, mencoba.
Terus ada lagi produksi daur ulang kresek menjadi tas. Kemarin sudah ikut pelatihan dari regional Sumatera, DLH regional Sumatera, untuk mengadakan pelatihan daur ulang plastik menjadikan tas, jadikan dompet, jadikan map, ya, stok map untuk acara-acara kegiatan pelatihan. Terus ada lagi divisi pemilahan dan penimbangan. Jadi misalnya nasabah yang datang belum paham dengan sampah, tapi dia ingin nabung, itu sampahnya masih campur aduk nih, satu karung, satu kresek nih, ada botol, ada kertas, ada ale-ale, ada gelas aqua, jadikan satu dibawa kemari. Dia bilang, Pak, kami mau menabung menjadi nasabah Bank Sampah Kembar Mandiri. Jadi di situ kewajiban daripada pemilahan dan penimbangan, dibuka, dipilah botol sama botol, kertas sama kertas, gelas aqua dengan gelas aqua, baru ditimbang. Dilihat jenisnya, jenis bersih ataupun kotor. Kalau yang kotor itu masih ada label, misalnya mereknya A, ya, merek A, nggak boleh kita sebut mereknya, merek A, itu kita kupas. Kalau kita kupas itu dihitung bersih. Tutup botol dengan gelangnya kita pisahkan, itu sudah bersih, sudah lain jenis lagi. Jadi dua jenis, botol bersih dengan tutup botol, itu namanya ember, plastik ember. Nah, terus kertas tetap sama kertas, aqua dan aqua baru kita timbang. Setelah itu hasilnya berapa dengan harga berapa, barulah kita masukkan di dalam buku tabungan seperti yang sudah ada, dengan nilai ekonominya berapa, nilai ekonominya per kilonya sudah tercantum semuanya. Terus divisi pencatatan, khusus ada yang nimbang, ada yang nyatat. Terus divisi produksi tadi ada komposter, daur ulang, hidropom dan sebagainya. Itu seperti kayak nanti ada maggot, kalau memang bank sampah itu ada hidropom itu tadi. Kalau yang daur ulang seperti bikin pupuk, kompos, pupuk cair, kerajinan-kerajinan, itu lagi. Kalau untuk upahnya itu berapa? Jadi alhamdulillah selama ini karena kami sepakat. Jadi kalau ingin membuka bank sampah, ya punya 3 kunci saja: keikhlasan, kejujuran, berjiwa besar. Kalau kita sepakat, satu pengurus, misalnya 1 tahun atau 2 tahun berjalan, kita untuk sementara tidak ada upah, jadi sifatnya sosial. Tetapi nanti akhir tahun kalau ada kelebihan, ada lebih dari pendapatan, tetap kita berikan. Intinya ya, entah itu satu hati, entah itu jenisnya THR, kita nggak tahu. Yang selama ini baru kami berikan THR karena kami belum bisa memberi upah. Yang jelas kerja sosial dulu lah, itu aja. Kalau nanti kedepannya 10 tahun mungkin Allah mengizinkan jadilah besar, mungkin kita akan gaji ataupun kita kasih insentif mereka, karena dari awal. Karena Kembar Mandiri alhamdulillah berdiri sendiri dengan kesepakatan dengan rekan-rekan dari nol. Kami modal 2 kaki. Berarti dengan anggota 10, berarti kami berjalan dengan 20 kaki. Tapi di situ yaitu tadi, dengan keikhlasan, kejujuran dan berjiwa besar dalam hal menangani sampah yang remeh tapi nilai ekonomisnya. Kan Pak, tadi Bapak bilang ini kan berdiri sendiri. Kalau dari pemerintah sendiri itu ada nggak terkait program pelatihan cara ngambilin sampah ini? Oh gitu. Jadi alhamdulillah dari Dinas Lingkungan Hidup itu memberi pelatihan, berbagai macam pelatihan. Contohnya kayak kemarin kita pelatihan dengan Denmark, dari Denmark, BOVA, itu perusahaan besar yang ngelola sampah BOVA. Makanya
kalau kita bisa mencontoh negara luar biasa, sampahnya hampir zero waste, ya, dan zero waste dia tahun 2023 mau zero waste ya, Tahun depan berarti. ya. Tahun depan. Ya, jadi kami ini pelatihan baru gelombang pertama, gelombang kedua nanti Januari, gelombang ketiga di bulan Mei. Jadi kalau untuk pelatihan, alhamdulillah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Regional Sumatera itu sudah kami ikuti pelatihannya tentang mengurangi sampah. Jadi mereka menganjurkan ya juga ke masyarakat edukasinya milalah sampah di rumah. Antar sampah tersebut ke bank sampah terdekat. Tapi di mana aja sih boleh. Tapi dianjurkan yang terdekat. Ada, antarlah di situ. Jadi tidak terlalu. Kalau kami diantar kami terima, ditelepon kami jemput pun kami terima. Kali ketiga itu tadi Pak ya, harus Ya, video besar. ya harus itu. bahas. Karena harus seperti itu. Kalau nggak gitu ya, nggak maju. ya bukan nggak maju-maju sih. Itu memang harus seperti itu karena untuk saat ini nih sampah ini memang ya sebagian masih ada yang gengsi, Ya, malu. malu, mungkin itu kotor. Ya kalau yang sudah memang betul-betul menjiwai, walaupun dia mempunyai titel, walaupun titelnya jabatannya apa, dia tidak akan malu. Ya alhamdulillah dari pemerintah provinsi, pemerintah Bintan, instansinya ASN-nya, alhamdulillah pada nabung di sini. Walaupun rumahnya jauh-jauh gitu, kadang nelpon aja Pak, tolong dijemput gitu. Berarti bisa diambil oleh punya bapak gitu. Ya ada penjemputan. Jadi kami ya istilah anunya online lah, ada online-nya program. Terus itu tadi pelatihan dari pemerintah ada diperhatikan memang alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga Bank Sampah Kembar Mandiri kemarin terpilih sebagai penilaian Adipura Kota Tanjung Pinang. Jadi di sini kelurahan MKP 2 bank sampah masuk kategori penilaian Adipura. Adipura. Yang pertama Kembar Mandiri, kedua Kuantan Bersih. Bersih. MKP ada 3 bank sampah yang dipilih baru 2 yang sudah memenuhi persyaratan untuk penilaian tingkat nasional. Selama 2 tahun berdiri Pak, contoh produksi sampah yang dihasilkan dari bank ini apa aja Pak? Ya contohnya, Yang bisa dihasilkan sebagai apa ya, pundi-pundi keuangan. oh ya terutama dari komposter, ya, komposter pupuk padat dan cair. Kedua kerajinan itu ada sebagian dari berulang recycle-nya, ya, ditutup botol dibikin untuk kotak tisu, ya kotak bunga, terus reseknya kita bikin bunga-bunga. Inilah baru produksinya Buat tuh. tas. Buat tas, ya itu baru itulah produksinya, belum kami karena ya kami ngurus bank sampah, ya kami yang produksi gitu. Kami belum bikin pelatihan untuk ke masyarakat karena masyarakat sebagian yang ditawari ada yang belum menerima, ada yang sudah mau menerima, tapi pun dia belum 100%. Jadi kita maunya dari pengurus itu kalau masyarakat yang mau 100% produksi, kami siap mengambil. Dan ada produksi market sampah, kami sudah ada market sampah ini, itu tabungan dari sampah bisa kita balikkan. Misalnya nasabah minta garam, gula, micin, telur, beras, itu kami sediakan. Udah harus bentuk uang gitu. Enggak, jadi mereka yang menabung ditukar dengan sembako. Gitu. Misalnya kayak seperti ini contoh, uangnya nih udah ada bernilai 400.000, 79. Oke, yang 79 saya minta gula sekilo, minta kopi 1 bungkus, minta garam 2 bungkus, minta micin 1 bungkus, minta odol 1 kotak, minta, insya Allah kami sediakan.
Ya, jadi market plus market sampahnya sudah ada. Ya nanti kalau ada event-event nanti mungkin adik-adik rekan semuanya akan ketemu dengan kami market sampah jadi Kembar Mandiri. Adik-adik tinggal bawa sampah, kami timbang, mintanya apa, dapatnya apa di situ. Misalnya nilainya 3.000, oh dapat odol yang kecil, ya, kami kasihkan odol. Misalnya Bapak dalam sehari itu menghasilkan sampah dari masyarakat itu berapa Pak? Kalau dalam sehari kita hitungannya nggak satu ya. Ya per minggu itu kisaran sekitar 500-300 kilo. 300 itu. Ya, Lebih juga. Kan itu per minggu, berarti itu langsung dikelola apa gimana Pak? Ya. Banyak dulu. Ya kami packing dulu, kami pilah mana yang mempunyai nilainya beda, itu kami pilah. Kadang kan ada yang tercampur, ada yang tidak. Kalau yang sudah bersih, udah di packing dari nasabah, kita nggak perlu lagi pilah, langsung taruh aja. Tapi kalau yang belum, kita harus pilah dulu. Jadi makanya nantinya kalau mau ngelihat dalam pemilahan, mau ikut campur dalam pemilahan, oke, nggak ada masalah. Terus ada lagi? Nah, mungkin ini dari kamera kan kelihatan nih, kursi mejanya kan dari ban nih kan, Ya. ban, jadi didaur ulang lagi. Kalau boleh tahu ini dari ban apa Pak? Ini dari ban mobil ini ya jenis PK, jenis yang gajah, yang bisa dibikin hanya merek gajah. Jadi Ya, merek semua gajah. ban bisa dibikin. Karena di situ dia tergantung dari serat dalamnya. Serat, ya. Kalau yang serat kawat nggak bisa. Ini seratnya serat benang, jadi gampang dipotong. Jadi ini buatnya pakai kerajinan tangan aja Pak? Nggak Ya, pakai alat kerajinan apa? tangan manual. Manual. Nah, jadi produksi ini adalah mitra daripada bank sampah. Jadi misalnya seperti contoh, adik-adik bisa punya kerajinan, bekerja sama dengan kami, itu tadi fungsinya kemitraan, pemasaran kemitraan itu. Jadi ini dalam binaan. Kalau dari ban, jadi daur ulangnya memang ban asli. Jadi ban mobil dengan ban motor yang kecil-kecil ini ban motor lingkarannya. Kalau yang penggabungannya ban. Untuk contoh apa namanya nih teratar lembaga itu ada nggak Pak? Kayak misalnya bantuan dari lembaga lain untuk bekerjasama sama pihak bank sampah Kembar Mandiri. Kalau dari pihak lain kerjasamanya hanya baru Pegadaian. Pegadaian kemarin MOU satu bulan yang lewat MOU nabung sampah menjadi emas. Nabung sampah jadi emas. Jadi dengan tadinya nasabah ngantar sampah dengan nilai misalnya dia dapat 10 kilo, dia mau ditabung 50-50, 50% dengan hasil tadi misal 100.000 dia hasilnya. Yang 50% ke tabungan emas, 50% ke tabungan sampahnya. Seperti itu. Misalnya nggak mau ditabungkan di sini, langsung ditabungkan ke tabungan emas, boleh. Itulah kelebihan daripada Mandiri yang selama ini baru mulai untuk bekerja sama dengan pihak BUMN. Kalau yang lainnya mungkin ya sebulan lagi atau 2 bulan lagi baru dengan dinas koperasi untuk berbadan hukum. Jadi kami nanti mau produksi apa saja sudah dibantu dengan koperasi dan perdagangan. Mungkin sekian konten digital dari tugas video mata kuliah Sosiologi Industri kami. Terima kasih untuk Pak Rojiun selaku Direktur Bank Sampah Kembar Mandiri. Ibu siapa? Siti Wahyuni selaku sekretarisnya Bu ya. Ya. Ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.